Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM B1B1 23039. Saya dari kelas A jurusan Manajemen semester 2. Di sini saya akan presentasikan tentang hukum perikatan guna memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis yang diajar oleh Pak Haris Yusuf, SH.MH. Pentingkah memahami perikatan dalam bisnis? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Hukum Perikatan, memahami hukum perikatan sangat penting dalam bisnis karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, memberikan kepastian hukum, yaitu memberikan kerangka kerja yang jelas dan pasti untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis. Hal ini membantu untuk mencegah kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari. Kedua, melindungi hak dan kewajiban. Hukum perikatan melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai yang disepakati. Ketiga, memudahkan penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis, hukum perikatan memberikan panduan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor. Pemahaman yang baik tentang hukum perikatan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap suatu bisnis. Investor akan lebih yakin untuk berinvestasi dalam bisnis yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 5. Mencegah kerugian finansial. Memahami hukum perikatan dapat membantu bisnis untuk menghindari kerugian finansial yang diakibatkan oleh perselisihan atau pelanggaran perjanjian. Selanjutnya adalah definisi dari perjanjian dan perikatan. Perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih, dan hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara dua pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan juga perikatan bersifat abstrak. Hubungan antara perjanjian dan perikatan, yaitu perikatan lahir karena adanya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian. Dalam KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian diatur pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat berikut. Yang satu, pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan dianggap terjadi ketika pokok perjanjian tersebut diketahui dan diterima oleh semua pihak. Kedua, cakap hukum. Diartikan bahwa seseorang tersebut sudah dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum yang salah satu syaratnya yaitu waras. Ketiga, suatu hal tertentu, yaitu objek perjanjiannya harus jelas. 4. Suatu sebab yang halal, yaitu yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, adat istiadat, dan agama. Prestasi dan bentuknya. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi semua pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak, dan hukumnya wajib untuk dipenuhi. Berikut adalah beberapa bentuk prestasi. Yang pertama, memberikan sesuatu dengan objek perjanjiannya adalah barang. Prestasinya yaitu memberikan sesuatu, sedangkan barang adalah hal yang bernilai ekonomis. Kedua, memberikan sesuatu dengan objek perjanjiannya adalah jasa. Jasa adalah melakukan sesuatu yang diinginkan, seperti tukang salon yang memotong rambut pelanggannya. Ketiga, tidak berbuat sesuatu, yaitu dengan bersikap pasif dan tidak melakukan hal yang dilarang dalam kontrak. Wan prestasi dan bentuknya. Wan prestasi adalah kebalikan dari prestasi, yaitu tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Berikut ada 4 bentuk wan prestasi. Yang pertama, tidak melaksanakan sama sekali apa yang diperjanjikan. Yang kedua, melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tapi terlambat. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak seperti yang dijanjikan atau tidak sempurna. Keempat, atau yang terakhir, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilaksanakan. Jenis-jenis perjanjian. Yang pertama ada perjanjian sepihak. Adalah perjanjian yang hanya mengikat satu pihak, contohnya adalah wasiat. Yang kedua, perjanjian timbal balik. Perjanjian di mana kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Tetapi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain berhak untuk tidak memenuhi kewajibannya, seperti yang dinyatakan pada pasal 1266 KUH Perdata. Contohnya adalah sewa-menyewa. Ketiga, perjanjian kebendaan. Perjanjian yang menciptakan atau memindahkan hak kebendaan atas suatu benda. Contohnya seperti perjanjian gadai. Hapusnya perikatan. Pada hapusnya perikatan, ada 10 hal yang menyebabkan hapusnya perikatan, yaitu yang pertama, karena pembayaran. Contohnya seperti JJ seorang pembuat kue sepakat untuk menjual kuenya kepada Nono sebesar 300.000. Tetapi saat kue tersebut sudah jadi, tiba-tiba Nono beralasan banyak seperti dompetnya yang hilang di jalan dan sebagainya. Karena tidak terjadi pembayaran, maka perikatan tersebut secara otomatis terhapus. 2. Karena penawaran pembayaran tunai dengan diikuti penyimpanan atau penitipan, yaitu ketika seseorang menawarkan pembayaran tunai untuk suatu barang atau jasa, tetapi diikuti permintaan untuk menitipkan atau menyimpan pembayaran tersebut, sehingga menimbulkan keraguan kedua belah pihak. Maka perikatan dapat terhapus karena ketidakjelasan atau ketidaksepakatan dalam pembentukan perikatan yang sah. Contohnya adalah jual beli online. 3. Karena pembaruan utang. Contohnya yaitu jika perjanjian awal tenggat waktunya sampai tanggal 5, tetapi kemudian dilakukan pembaruan utang untuk memperpanjang waktu pembayaran, maka perikatan yang lama tidak berlaku lagi karena adanya pembaruan utang. 4. Karena perjumpaan utang. Contohnya yaitu ketika A berhutang kepada B sebesar 100.000, sementara B juga memiliki hutang sebesar 90.000. Maka A melunasi hutangnya 100.000 dan B melunasi hutangnya 90.000. Karena B juga memiliki hutang 90.000 ke A, jadinya si A hanya perlu membayar utang kepada si B sebesar 10.000. 5. Pencampuran hutang, yaitu ketika hutang perusahaan dan hutang pribadi individu pemiliknya menjadi tidak jelas dan tercampur satu sama lain, maka dapat menyebabkan terhapusnya perikatan karena ketidakjelasan. 6. Pada pembebasan hutang, terhapusnya perikatan dapat terjadi apabila pihak yang berhutang dibebaskan dari kewajiban untuk membayar utang kepada pihak lain. 7. Contoh dari musnahnya barang yang terhutang yaitu Nana setuju untuk menjual bukunya kepada JJ dalam suatu perjanjian jual beli. Namun sebelum pelaksanaan perjanjiannya terjadi, buku tersebut sudah tidak berbentuk karena kebanjiran. Dalam hal ini, objek perikatan musnah tanpa kesalahan disengaja atau kelalaian, maka perikatan tersebut menjadi hapus. 8. Pada kebatalan atau pembatalan, yaitu jika syarat yang disepakati dalam perjanjian tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka perikatan tersebut dinyatakan batal. 9. Berlakunya syarat batal yaitu jika suatu perjanjian melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dianggap batal karena tidak memenuhi syarat-syarat sah secara hukum. Dan yang terakhir adalah daluarsa, yaitu ketika suatu perjanjian sewa-menyewa tanah selama 5 tahun, jika setelah 5 tahun berlalu tanpa adanya perpanjangan atau pembaharuan perjanjian, maka perikatan tersebut akan daluarsa dan berakhir secara otomatis. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.